Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini abang saya, Pak Haiban? Cek. Assalamualaikum Ustadz. Saya lagi ada kendala sedikit ini Ustadz. Salam. Oh, kendala apa? Iya, saya ada kendala sedikit. Saya pakai laptop kok nggak bisa masuk di Ustadz. Namanya berubah ya? Enggak sih. Oh, Apalah. namanya istri. Itu namanya istri, nama istri. Ya, baik. Iya, ini istri saya nih, biar tahu. Oke, tolong Alfian dimulai aja, nanti saya menyusul. Silakan Alfian. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya kita bisa berkumpul pada kajian malam hari ini. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya terima kasih kepada para jamaah yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kajian malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Ahmad Ridwan dengan tema Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, sebelumnya host ingatkan lagi kepada para jamaah agar selalu menyiapkan alat tulis agar bisa mencatat poin-poin yang akan Ustadz sampaikan. Untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Ahmad Ridwan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal di bawah guyuran hujan yang tinggal menyisakan gemericiknya saja. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa bermajlis di malam hari ini guna mengenapkan usaha kita menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabiul Ummah Muhammad alaihi afdhalus salatu wat taslim, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan tentu umatnya yang istiqomah dalam mengamal sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cek suara saya masih terkendala? Di mana? Itu ada tulisan suaranya kecil katanya. Alhamdulillah jelas Ustadz dari sini. Jelas Ustadz, jelas. Jelas ya? Jelas Ustadz. Baik, itu juga jelas tadi katanya. Baik. Saya lanjutkan ya. Alhamdulillah malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kitab yang berbicara tentang adab penuntut ilmu dan adab orang-orang yang diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang judulnya tadi sudah disebutkan panjang sekali oleh host, ini kitabnya dan ini akan kita kaji secara berkelanjutan. Jadi kurikulum kajian kita di Masjid Al-Falah. Judulnya adalah Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Jadi kitab ini sangat tipis sekali, sekitar 100 di sini sama ini ya, sama mukaddimahnya sama apanya. Itu sebenarnya kalau dikurangi hanya mungkin 200 kurang ya, tapi karena dengan mukaddimah dan daftar isi jadi 208 halaman. Baik, dan kita akan bicara tentang adabul alim wal muta'allim, adab seorang yang diberikan ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Dan ada ungkapan bahwa dahulu para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm, belajar adab dulu sebelum ilmu.
Apa maksudnya? Agar kita tahu bahwa adab ini menjadi panglimanya. Walaupun sebagian ada yang bertanya, Ustadz, bukankah tatkala kita mempelajari adab, ya itu tentang ilmu yang membahas tentang adab. Jadi itu masuk dalam kategori ilmu juga, ya, tapi ilmu adab gitu ya. Ala kulli hal, bahwa itu adalah ungkapan para salafus salih dahulu. Sehingga kita ingin belajar dari mereka. Katanya para ulama mengatakan, mengutip kalimat dari Imam Malik bin Anas, lan tasluh hadhil ummah illa bima salahat bihi awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali mengikuti metode, pola, cara generasi awal terdahulu. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, maka kita ingin mempelajari cara generasi terdahulu juga belajar, terutama dalam bab adab. Nah, kita akan masuk sekilas tentang ilmu, ya. Dan ilmu ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitab ini adalah qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu, kata beliau, adalah naqidul jahl, lawan dari kebodohan, ya, lawan dari ketidaktahuan. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Jadi mengetahui secara pasti tentang sebuah hal itu adalah ilmu, ya. Maka di postingan saya di Instagram itu saya tulis bahwa bedakan antara hakikat yang didasari oleh ilmu dan fakta dengan asumsi, karena asumsi itu adalah dhan. Nah, begitu saya posting tentang hal itu, kalau tidak salah sudah ribuan lah ya yang like, dan ada beberapa ratus yang komen. Qadarullah siang ini dihapus oleh Instagram gitu ya. Nah, jadi saya katakan beda antara asumsi itu dibangun dengan dhan, sementara ilmu dibangun artinya di atas basirah, pengetahuan, di atas idrakus syai', temuan sesuatu. Nah, secara istilah memang ulama mengatakan al-ma'rifah. Ma'rifah dari kata-kata ma'rifah, dari kata urf, arif, arafa, yaitu mengetahui. Dan ilmu ini sudah menjadi bahasa Indonesia juga, sudah diserap begitu ya. Padahal aslinya adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab indahnya itu dari satu kata misalkan yang terdiri dari tiga huruf, ain, lam, dan mim, bisa dibentuk macam-macam. Ya, bisa alima, ya, mengetahui, kemudian bisa allama, proses memberikan pengetahuan, yaitu pengajaran atau mengajar, bisa tambah ta menjadi ta'allama, yaitu proses mencari tahu atau belajar, dan orangnya yang memberi tahu disebut alim karena dia memiliki ilmu, dan orang yang belajar disebut muta'allim, gitu ya, yaitu orang yang sedang belajar. Dan orang yang alim di atasnya itu ada lagi, ya, yaitu alim. Jadi ada orang yang berpengetahuan tapi ada pengetahuannya lebih tinggi dari dia, disebut dengan alim. Makanya salah satu nama Allah yang mulia atau al-asmaul husna, nama Allah yang baik itu al-alim. Al-aliyul alim, yang maha tinggi dan maha mengetahui. Al-alim di sini artinya adalah pengetahuannya terperinci, gitu ya, baik masa lalu, sekarang, dan akan datang. Dan Allah mengingatkan kita, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berpengetahuan ada lagi orang yang alim, yang pengetahuannya lebih terperinci, gitu ya. Makanya nggak boleh sombong kita. Di situ tidak boleh kita sombong sebagai manusia biasa. Dan yang kita maksud dengan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, ilmu syar'i, yaitu ilmu yang anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa penjelasan dan hidayah. Jadi ini yang fihi tsana, ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala,
Di dalamnya ada sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Gitu ya. Dan Nabi SAW bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama ini mewarisi nabi dalam hal keilmuan, ya. Dan juga secara tuntutan dalam hal secara praktek dan pengamalan. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Dan para nabi tidak pernah meninggalkan warisan berupa harta, baik itu dinar dan dirham. Warasul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadhin wafir. Maka barang siapa yang ingin mengambil warisan tersebut, ambillah sebanyak mungkin. Ini ambil sebanyak mungkin. Kita saja mungkin kalau ada nominasi disebutkan bahwa fulan bin fulan al-fulani contohnya mendapatkan nominasi atau masuk nominasi sebagai orang yang akan mendapatkan warisan dari Sultan Brunei misalkan gitu. Oh, senangnya bukan main. Gitu ya. Bagaimana kalau seandainya kita menjadi nominator, bahasanya gitu, dari warisan Rasulullah SAW. Pastinya senang sekali kan. Maka Rasulullah mengatakan, faman akhadahu, barang siapa yang menghendakinya, menginginkan untuk mengambilnya, akhadahu bihadhin wafir. Ambil sebanyak mungkin. Ya. Kalau bisa, istilahnya, keruk sebanyak-banyaknya. Istilahnya, kalau dia adalah semacam kekayaan alam, begitu ya. Kalau dia adalah sumber daya alam, keruk sebanyak mungkin. Walaupun kalimat Imam Syafi'i nanti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau pernah mengatakan, waditu law anna hadhihi al-ulum lam tu'ta ilayya qatt. Kata Imam Syafi'i, saya pengen deh ilmu yang saya dapat ini bukan cuma saya yang dapat. Artinya orang lain yang dapat gitu. Bukan saya orang yang lain. Maksud beliau adalah bahwa beliau sangat concern, juga sangat peduli agar ilmu ini didapat oleh muslim yang lainnya. Biar bisa menikmati enaknya ibadah di atas dasar ilmu. Enaknya beraktivitas dengan memiliki ilmu. Enaknya melakukan sebuah perkara dalam kerangka ilmu. Enaknya memiliki ilmu. Dan enaknya pengalaman belajar untuk mendapatkan ilmu. Maka seindah-indahnya pengalaman adalah pengalaman menuntut ilmu. Gitu ya. Seindah-indahnya pengalaman itu. Itu nggak akan terlupa itu. Unforgettable gitu ya. Nggak akan pernah terlupa pengalaman menuntut ilmu itu. Ini sebagai sebuah sebagai sebuah rangsangan dari Rasulullah SAW. Kalau mau ambil harta dari Rasulullah saja begitu meninggal baju besinya tergadaikan di orang Yahudi. Jadi nggak mungkin gitu ya meninggalkan dalam tanda kutip harta yang banyak. Makanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW buat umatnya ini adalah ilmu. Gitu. Wa minal ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa ilmu syari'atillah. Dan sudah diketahui bahwasanya harta warisan, harta pusaka para nabi adalah ilmu syar'i. Ilmu syari'atullah. Dan bukan yang lainnya katanya. Fal anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, ya, semoga salawat dan salam Allah untuk mereka, ma warathu lin-nasi ilmu sina'at. Ya memang tidak meninggalkan bagaimana ilmu tentang memproduksi atau membuat karya, enggak. Memang tidak ya, sama sekali tidak itu. Jadi ilmu membuat pedang misalkan, enggak. Gitu. Dan Rasulullah SAW tatkala beliau datang ke Madinah, wajadan nas burunan nakhl. Ya, bagaimana beliau menemukan para tukang kebun lah ya, yang sedang mengawinkan, proses talqih itu mengawinkan pohon-pohon kurma. Jadi istilahnya pohon kurma kan ada
penyerbukan itu dengan angin, dengan lebah, bantuan dan semacamnya itu ya. Yang dulu pernah kita pelajari lah waktu masih di bangku sekolah. Lamma ra'a min ta'bihim kalaman ya'ni annahu la hajata ila hadha fafa'alu wa taraku talqih. Walakin nakhl fasad. Thumma qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk perkara keduniaan, Rasulullah pernah memberi saran. Gimana kalau nanti ya coba disilang saja yang buahnya kurang matang, kurang besar, tapi rasanya manis dengan yang yang manis tapi kurang besar gitu ya, dan sebagainya gitu disilang, tapi ternyata gagal. Maka Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih faham, kalian yang lebih mengerti tentang perkara duniawi kalian. Gitu ya, kalian yang lebih faham tentang perkara duniawi kalian. Itu kata Rasulullah. Makanya walau kana hadza huwal ilmu alladhi alaihi sana lakana Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas. Lianna aktsar ma yusna alaihi bil ilmi wal amal huwa nabi. Karena kalau yang menjadi pujian itu adalah ilmu yang terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, maka Rasulullah harusnya sudah yang paling cerdas dalam masalah itu. Kemudian kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan pujian, baik karena baik karena ilmu dan amalnya. Rasulullah kan orang cerdas, nggak ada cerita Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi dan Rasul ini itu bodoh, nggak ada. Makanya salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah fatanah, al-fatin, fatanah, ya, yaitu fatanah artinya kecerdasan, cerdas. Para Rasul itu cerdas, ya kan? Nggak ada Rasulullah itu yang IQ-nya jongkok, nggak ada. Rasul-Rasul itu cerdas, sehingga dengan kecerdasannya itu mereka dengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membina umatnya. Bisa membina umatnya, gitu ya. Dengan kecerdasannya. Bahkan banyak kalau kita bicara tentang kecerdasan Rasulullah SAW, bahkan kecerdasan secara spiritual sudah pasti, ya, emosional juga ya. Dan kecerdasan Rasulullah SAW dari sisi yang lain adalah kecerdasan bagaimana Rasulullah SAW memiliki kemampuan untuk bisa menyikapi orang per orang dengan sikap-sikap yang berbeda, gitu loh. Misalkan ada orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Datang lagi seorang, amal apa yang terbaik? Rasulullah mengatakan, ya jihad fi sabilillah. Ada lagi yang datang dengan pertanyaan yang sama, amal apa yang baik ya Rasulullah? Yaitu birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ya, itu kan Rasulullah melihat orang per orang bahwa sesungguhnya yang satu ini mungkin sudah bagus birrul walidainnya dan jihadnya, tapi nggak bagus atau belum bagus salatnya. Ada yang bagus sudah salatnya, tapi mungkin tidak bagus interaksinya kepada orang tuanya. Ada yang bagus interaksi sama orang tuanya, sudah bagus salatnya, tapi jihadnya masih belum. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sempurna begitu, gitu ya. Saya tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ilmu-ilmu yang lain ini, Masya Allah, Tabarakallah, menjadi ilmu yang mulia. Ilmu tentang aviasi, penerbangan. Sekarang gimana kalau seandainya tidak didukung oleh ilmu yang mumpuni? Sementara pergi haji, pergi umrah, ya banyak orang melakukan aktivitas perdagangan menggunakan transportasi pesawat, atau banyak orang yang talabul ilmi, menuntut ilmu, menimba ilmu, ya kan? Atau aktivitas dakwah lainnya, atau aktivitas menjemput ma'isyah. Itu kan dengan bantuan itu, efisiensi waktu dan sebagainya. Itu juga kita harus apresiasi. Dan umat Islam harus ada yang masuk di sana. Ilmu tentang aviasi, penerbangan, atau ilmu tentang falak, astronomi, ya. Kemudian ilmu tentang ilmu tentang geologi, tanah, ya, ilmu tentang kedokteran, harus ada. Umat ini harus ada di sana, ya, perwakilannya. Dan kalau bisa bukan cuma menjadi wakil, tapi
expert dia di dalam ilmu tersebut. Ya, harus mumpuni. Karena sejarah mencatat ulama-ulama Islam lah yang kemudian yatabarra'un. Ya, artinya mereka-mereka yang mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Ya, dari dulu kita kenal itu. Ada Abbas bin Firnas gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Banyak sekali, Ibnu Hayyan, ya. Ada Jabir bin Hayyan, kemudian ada Fakhrul Razi, kemudian ada siapa? Ibnu Rushd, Averroes, ada Ibnu Sina, gitu ya. Banyak sekali. Yang kalau kita lihat, ini adalah merupakan disiplin ilmu yang hari ini banyak berkembang di negara-negara kafir seperti itu. Adalah asal muasalnya adalah umat Islam yang dahulu berjaya. Dan kejayaan itu kalau kita mau merujuk ke belakang, itu jauh sebelum Eropa mengalami revolusi industri begitu. Jauh sekali sebelum mereka itu. Ya. Bahkan teori tentang ekonomi ya sudah dibuat di zaman para ulama, mazhabul arba'ah, ulama mazhab yang 4. Gitu ya. Dan kita kalau mau lihat bagaimana tulisan-tulisan yang dilakukan oleh para ulama, Masya Allah. Jadi mereka berpikir melintasi waktu dan melintasi waktu dan tempat gitu. Waktu dan ruang. Nggak kebayang sama kita bagaimana kecerdasan mereka dalam menganalisa, kecerdasan mereka dalam memberikan semacam sebuah kalau sekarang orang bilang prediksi dan kemudian solusinya, gitu ya. Apa yang akan didapati oleh umat di masa-masa yang mendatang, kemudian solusinya menurut Islam. Itu luar biasa. Ya, kalau orang sekarang baru bicara tentang Adam Smith, Max Weber gitu ya, itu udah ada dulu ya. Abu Yusuf, murid senior dari Abu Hanifah yang hidup di abad kedua, ya, abad kedua Hijriah. Itu luar biasa ya, tulisan-tulisannya itu tentang teori ekonomi contohnya. Atau banyak lagi tentang perpolitikan dan sekaligus kekuasaan. Itu ya bahkan di zaman itu gitu ya, bukan cuma dalam bentuk tulisan tapi sudah dalam bentuk praktek. Kebayang bagaimana Islam menata Andalusia dengan konsep yang begitu baik ya, begitu bagus, sampai ada era kegubernuran sebanyak 21 gubernur itu di zaman itu ya sudah memberikan peran dan kontribusinya masing-masing, walaupun di beberapa nama ada catatan gitu ya. Bahkan ada ulama yang jadi gubernur itu, Abdurrahman Al-Ghafiqi, yang sampai ke wilayah Prancis sudah menyebarkan Islam dan mengenalkan konsep yang dahsyat ini kepada orang-orang di Prancis. Sampai dalam sebuah pertempuran yang disebut dengan Battle of Tours itu ya, Bilatus Syuhada, beliau gugur ya pada saat bertempur melawan Charles Martel gitu. Bertempur melawan Charles Martel di sana. Begitulah kira-kira. Kemudian kita tahu ternyata banyak disiplin ilmu yang justru bisa menopang, yang justru bisa menguatkan sendi-sendi keislaman dan perkara-perkara dasar dalam keislaman. Contohnya kita bisa tahu waktu sholat, ya, kita bisa tahu koordinat, titik koordinat dari Ka'bah, gitu-gitu kan. Kemudian dari sana kita paham juga nanti tentang peredaran bulan, ya, peredaran bulan dan matahari, seperti itu. Itu yang bersifat daruriyat, hal primer. Belum lagi hal yang sifatnya adalah sekunder, ilmu-ilmu sekunder misalkan, yang mana itu juga dibutuhkan oleh umat ini untuk menjadi pelengkap begitu, yang bersifat hajiat. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang bersifat apa? Ilmu yang bersifat tahsiniyat, tersier. Nah, ini banyak dari kita. Harus kita pahami ya, bahwa ulama bukan hanya sekedar menghafal dalil, tapi bagaimana mereka juga bisa tahu misalkan dalam perkara-perkara yang bersifat sosiologi dan antropologi contohnya. Banyak ulama kita yang bisa seperti itu ya.
Bahkan kalau kita baca bukunya Ibnu Khaldun, Masya Allah, tabarakallah, kita terkaget gitu ya, bagaimana konsep yang beliau tulis itu ternyata luar biasa, menyeluruh ya, menyeluruh sekali, dan karya beliau untuk bisa difahami ada jembatannya. Ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu di London dipakai gitu. Bahkan di kelas ekonomi dipakai untuk menggali pemikiran para ulama-ulama Islam ya dalam hal berbicara konsep ekonomi mikro maupun ekonomi makro contohnya. Ini contoh saja misalkan gitu ya. Kemudian disebutkan idzan fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi thana' wa yakunu alhamdu li fi'lihi li fa'ilihi walakinni ma'a dhalika la unkir an yakuna lil ulumil ukhra fa'idah. Kata beliau, ya kendati ilmu syar'i yang mendapatkan pujian ya dan pelakunya atau orang yang mempelajarinya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kata beliau, saya tidak mengingkari bahwa ilmu-ilmu yang lain banyak faidahnya. Walakinnaha faidah zat haddaini. Tapi faidah ini kita perlu lihat ya dari sisi in a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa antafa'a biha ibadallah fa yakunu dzalika khairan wa maslah. Kalau ilmu yang dipelajari itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu itu juga menjadi asbab kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manfaat bagi hamba-hamba Allah, maka ilmu ini ya ini ilmu yang baik. Misalkan orang yang mempelajari ilmu hukum sehingga dia bisa tahu perkara ini adalah perkara kriminalisasi atau perkara yang dibuat-buat kemudian tidak bersumber, tuntutannya juga tidak mendasar, yaitu diada-adakan, maka mempelajari ilmu hukum dalam hal ini adalah manfaat dan masalah. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ilmu tentang jaringan komputer contohnya. Nah, ini juga bagian dari perkara yang kita katakan kalau catatannya a'anat ala ta'atillah, membantu kita untuk lebih dekat dan taat kepada Allah. Wa ala nasri dinillah. Atau ilmu yang kita punya ini menjadi asbab kita bisa menolong agama Allah. Gitu ya. Wa antafa'a biha ibadullah. Dan manfaat bagi banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini fayakunu dzalika khairan wa maslahah. Ini baik dan penuh maslahat. Qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'd al-ahyan idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Dan terkadang mempelajari ilmu ini berstatus wajib di beberapa keadaan ya. Masuk ke dalam ayat Allah. Kalau masuk ke dalam ayat Allah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian bisa berupa kekuatan wa min ribatil khail dan kuda-kuda yang ditambatkan. Kalau memang ayat ini kita lihat, ini kan ayat tentang perang. Ya. Maka ada tafsirannya, apa yang disebut dengan quwwatur rami. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan kekuatan dalam melempar dan kekuatan dalam memanah. Makanya bersyukur kalau ada yang fokus memanah gitu ya. Walaupun mungkin ya namanya sering kadang ada kecelakaan atau cedera, bahunya sakit ya. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah pulihkan lagi contohnya ya. Atau tangannya ada kebas atau kram contohnya ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau itu adalah masuk ke dalam kategori yang dikatakan oleh Rasulullah min quwwatur rami. Bahkan ada sebuah riwayat yang saya baca dalam kitab Dr. Ali As-Sallabi, yaitu Sirah Nabawiyah, kitabnya sebesar ini, tebalnya hijau, dan itu hadiah yang diberikan ke saya ya dari seseorang. Itu hadiah itu tentang sejarah. Ada di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dikutip oleh Dr. Ali As-Sallabi. Barang siapa yang telah sudah faqih, artinya sudah pandai, sudah mahir dalam memanah atau dalam menombak, maka jika dia meninggalkannya, itu adalah kemaksiatan, kata Rasulullah SAW. Itu adalah kemaksiatan.
Artinya kita harus terus gitu ya berlatih dan bisa jadi harus ekspor begitu. Gitu ya. Walaupun nggak harus jadi atlet gitu ya. Baik, wa qad dzakara katsirun min ahli al-'ilm anna ta'allum as-sina'at fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sungguhnya mempelajari ilmu tentang membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya keterwakilan. Jika ada wakil dari umat Islam yang sudah bisa buat senjata, contohnya bisa buat produk apa, ya rumah tangga, bisa membuat semacam mesin untuk memperbanyak atau mesin cetak, mushaf dan sebagainya, itu hukumnya gugur yang lainnya. Wadzalika li anna an-nas la budda lahum min an yatbakhu biha wa yashrabu biha wa ghairu dzalika min al-umur allati yantafi'una biha. Karena dengan produk-produk tersebut, misalkan piringkah, gelaskah, di mana umat ini bisa mengambil manfaat darinya. Fa idza lam yujad man yaqumu bi hadhihi al-masani' sara ta'allumuha fardhu kifayah. Jika enggak ada yang sama sekali, ya, enggak sama sekali, semuanya dosa gitu ya. Tapi kalau ada, maka itu menjadi wakil dan menggugurkan kewajiban yang lain. وهذا محل الجدل بين أهل العلم الشرعي الذي هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan ini menjadi ya pembahasan yang diperdebatkan di antara para ulama gitu ya. Tapi hemat saya hari ini harus ada umat menutup celah-celah yang tidak atau belum dijangkau oleh banyak orang. Misalkan ilmu pertanian. Itu menjadi ilmu yang luar biasa, apalagi akhir zaman. Ilmu tentang tanam menanam, ilmu tentang setelah bercocok tanam, misalkan ilmu tentang peternakan. Ya. Jangan lupa Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin illa kana yar'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah dia mengembalakan kambing. Wa kuntu ar'al ghanam ala qararit ahli Makkah. Dan aku pernah mengembalakan kambing yang upahnya dibayar ya hanya beberapa dirham dari penduduk kota Makkah. Dan ada sebuah ungkapan atau tulisan luar biasa ya. Ternyata di balik itu Rasulullah SAW ingin disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin umat. Min ri'ayatil aghnam ila ri'ayatil umam. Artinya adalah dari mengurus kambing sampai mengurus umat gitu. Al-ghanam itu kambing, al-umam itu adalah umat. Gitu ya. Jadi harus ada keterwakilan di sana. Ustaz, saya nggak mau bicara politik, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai semuanya nggak ada yang menjadi wakil umat Islam. Akhirnya kita menjadi korban daripada produk politik itu sendiri. Contohnya misalkan kayak gini. Kalau ada saudara kita memilih untuk fokus di kajian, tafadhal. Tapi kalau semuanya kajian aja, nanti yang ngurus umat ini siapa? Gitu loh. Ya, ngurus di sisi pajaknya, ya fiskal negaranya gitu ya, urusan tentang hajinya, urusan tentang sukuknya, siapa? Harus ada umat yang menjadi wakil di sana, dan kalau bisa bukan cuma wakil tapi expert dia menempati tempat yang strategis. Ya, kebijakan yang diambil itu berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan. Ya, makanya ada tulisan Syekh ya Sayyid Ali An-Nadawi tentang apa yang menjadi kerugian alam dengan kemunduran umat Islam. Rugi alam. Ya, rugi alam dengan kemunduran umat ini. Maka umat harus kembali bangkit. Umat Islam ini harus berilmu. Dan saya selalu meluruskan, yang cerdas itu bukan orang Yahudi. Kita ini dininabobokan sehingga akhirnya terbentuk karena seringnya terjadi repetition, pengulangan. Oh Yahudi top, oh Yahudi hebat. Oh Yahudi ini ya. Jadi kita mengkristal gitu ya di benak kita, di pemikiran kita, iya. Dan umat Islam ini terbelakang, salah. Dari dulu sudah kita lihat bagaimana ya Rasul kita cerdas, para sahabatnya cerdas, ulama-ulama yang mewarisi juga cerdas gitu ya. Cuma kita ini kadang minder, jadi umat yang minder. Sehingga baru dikasih tantangan sedikit aja udah ya give up, angkat tangan.
atau bahkan sudah lempar handuk putih, mengibarkan bendera putih sebelum turun ke gelanggang. Padahal itu bukan karakter seorang mukmin. Seorang mukmin itu dia punya al-fa'l, yaitu optimisme. Dalam hidup ada optimis hidup mereka, sehingga akhirnya apa? Apa yang menjadi tantangan, challenge itu, ya di challenge seperti itu, dia terima tantangan itu. Makanya kalau kita lihat sejarah orang-orang besar dahulu itu nggak pernah mereka mundur gitu. Apalagi dalam misi-misi dakwah. Contohnya misalkan Ribi ibn Amir datang jauh dari Madinah ya ke Persia. Sampai ini yang membuat kagum siapa? Membuat kagum Rustum, panglima dari Persia. Gitu ya. Atau Khalid bin Walid tatkala berhadapan dengan pasukan Yarmuk yang luar biasa, besar sekali. Atau bagaimana keberanian Tariq bin Ziyad. Tatkala itu dia menyeberangi Laut Mediterania untuk merapat di daerah pegunungan yang sekarang disebut dengan Gibraltar, ya, Gibraltar itu Jibal Tariq bahasa Arabnya. Kemudian bertempur di sebuah lembah namanya atau lembah Barbate, gitu ya. Dan ini nggak ada kamusnya mundur, nggak ada. Umat Islam kalau untuk kebaikan cuma satu giginya maju aja, nggak ada gigi mundur gitu. Makanya kita harus belajar juga tentang keberpihakan kepada maslahat ini. Apapun posisi kita hari ini, kita harus punya keberpihakan ya kepada kemaslahatan dan kemanfaatan agar dirasa oleh umat. Jadi saya pernah katakan, kalau kita ingin agama ini, umat ini maju, maka jangan ambil posisi netral. Netral itu enggak bagus. Kenapa? Karena mobil saja kalau posisinya netral enggak jalan. Ustadz bisa kok jalan? Iya kalau trennya cenderungnya turun. Kontur tanahnya turun. Kalau kontur tanahnya turun, enggak usah dikasih gigi maju, dia akan turun juga. Dengan catatan, kalau trennya menurun, berarti Anda netral, bisa bergerak dia, kalau netral, kapan? Kalau umat ini turun, gitu. Makanya kalau posisinya adalah sama begini, rata, dia harus digerakkan. Apalah lagi kalau menanjak begini. Bahasa anak sekarang harus digas-gas dikit, ya. Bahkan bukan gas tipis-tipis lagi itu, gasnya udah tebal gitu, gasnya harus banyak. Nah, yang saya katakan, apapun disiplin ilmu kita hari ini harus punya keberpihakan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan, sehingga nanti di situ kita tahu bahwasanya ilmu apapun yang ternyata memiliki keberpihakan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan, dia sudah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Rasulullah kan katakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Ya tentu kalau dalam kacamata agama kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan password dari sebuah amalan diterima adalah iman. Gitu. Makanya misalkan penemu listrik, bagaimana nanti Allah hitung nggak di akhirat, gitu ya? Ya sebagai sebuah amalnya di dunia sudah Allah balas. Terkenal namanya, disebut-sebut, populer, gitu ya. Kemudian dihafal oleh banyak orang. Tapi kalau sebagai sebuah amal, apakah itu pantas untuk diterima di akhirat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garis merah gitu, bahwa sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di Quran surat At-Taubah ayat 54, surat 9 ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Ya, yaitu dan tidaklah infak mereka, donasi mereka tertolak illa annahum kafaru billah, melainkan karena mereka kufur kepada Allah. Ya. Dan juga mereka ingkar kepada Rasul. Ustaz, bagaimana dengan sekarang
penggalangan dana untuk Filistin, ada orang-orang kafir juga menyumbang. Nah, itu atas dasar kemanusiaan. Allah adil nggak? Adil. Allah kenang namanya di dunia. Allah sebut namanya dan Allah harumkan namanya di dunia. Gitu ya. Nah, maka ikhwati fillah azanillahu yakum, sekali lagi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa ilmu apapun kalau memang itu karena 3 perkara tadi, membantu kepada ketaatan, in a'anat ala ta'atillah, membantu kepada ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, wa ala nasri dinillah, yaitu ilmu itu menolong, ya, ilmu itu menolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah menjadi manfaat dan maslahat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini adalah ilmu yang layak, bukan cuma layak, bahkan bisa saja berstatus wajib untuk dipelajari. Gitu ya. Maka jangan pernah menganggap ilmu ini enggak manfaat, ini enggak. Dengan 3 catatan itu, mudah-mudahan nanti kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai kakak, atau kita sebagai abang, ataukah kita sebagai sahabat, atau kita sebagai tetangga, yang mana diminta sarannya dari orang-orang yang kita cintai tadi, maka di situ kita akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Quran surat 8 ayat 60. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ilmu ini penting, ya. Jangan sampai ada dikotomi, membeda-bedakan. Ustadz, anak saya belajar di Jerman, tapi belajar tentang ilmu dunia. Ustadz, saya guru bahasa orang kafir. Apa itu? Bahasa Inggris katanya. Ya jangan gitu. Karena hari ini misalkan untuk membaca panduan, manual book untuk sebuah produk, kadang-kadang pakai bahasa sana dan tidak ada terjemahnya. Gitu kan? Dan kita harus melek dalam hal ini, buka mata, buka telinga, jangan kemudian anti, jangan kemudian alergi, justru ilmu apapun dengan catatan bukan ilmu hitam, ya, bukan juga ilmu santet, bukan juga ilmu sihir. Ya. Kalau didasari oleh 3 hal, ya, yang tadi saya sebutkan dan saya ulangi, yang pertama in a'anat ala ta'atillah, membantu kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala nasri dinillah, dan ilmu itu membela agama Allah. Misalkan menjadi lawyers, bagi siapa? Bagi para ulama yang dikriminalisasi. Kita hadir paling depan contohnya. Ya, atau menjadi pakar IT yang kemudian bisa membongkar yaitu situs-situs abal-abal yang memfitnah sejumlah asatiz, menggelapkan dana apa? Dana umat, donasi umat. Ini harus dibantu ulama yang seperti ini untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang yang lancang baik lisan maupun tangannya misalkan. Dan yang ketiga, wantafa'a biha ibadullah. Dan catatan yang ketiga adalah ilmu itu bisa diambil manfaatnya oleh hamba-hamba Allah, khususnya yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Maka apapun namanya ilmu itu, ya, bisa menjadi wajib hukumnya untuk dipelajari. Misalkan ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang tata boga misalkan, ilmu tentang apa lagi? Ya, tata busana. Itu penting juga agar kita tahu bahwasanya pakaian yang syar'i seperti apa. Ya, ini cara memotongnya dan menjahitnya seperti ini agar masuk kategori pakaian muslimah sesuai syar'i contohnya. Nah, ini juga harus dipelajari. Nah, itulah yang kemudian mari sama-sama jangan alergi, walaupun yang paling depan tampil dalam hal ini adalah ilmu syar'i. Ya. Tapi saya secara pribadi mengatakan tidak harus
semua orang fokus di situ, yang akhirnya yang lain terbengkalai. Makanya ada pembagian tugas. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah, ya, wahai Rasul, kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Semua ya beramal sesuai dengan skillnya, sesuai dengan tupoksinya begitu, ya. Semua beramal, semua berbuat. Nanti ketemunya di titik tengah bahwa ya tidak nyamannya sholat karena bocor, kemudian ada ilmu yang bicara tentang arsitektur, maka di situ arsitek harus bicara, arsitek harus membagi ilmunya. Ya, bagaimana menciptakan musola atau masjid yang nyaman untuk bisa membantu saudaranya sholat dan lebih merasakan nikmatnya khusyuk dalam sholat, gitu ya. Jadi jangan alergi, dan malah justru kita harus push sebanyak mungkin agar nanti lahir cerdik cendikia dari keluarga kita yang punya kepedulian kepada umat. Ya, sekarang mungkin banyak yang cerdas, banyak, tapi yang peduli kepada umat dan agamanya mungkin masih terbatas. Ya. Sementara yang punya kepedulian kepada umat dan agama ini, ya, kepeduliannya tinggi, tapi mungkin secara akademiknya terbatas, secara ilmuannya terbatas. Nah, ini harus menjadi sebuah perhatian serius kita agar tercipta ya orang-orang yang amanah dalam keilmuan dan juga amanah dalam pengamalan. Karenanya katakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ucapannya, hatafal ilm bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu menarik amal, memanggil amal. Tapi kalau amal ini tidak meresponnya, ya, maka dia irtahal. Ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan kabur. Gitu ya. Kita butuh ahli-ahli geografi yang melibatkan Allah dalam memberikan penjelasan kepada peserta didiknya. Ya, bahwa matahari atau terjadinya hujan bukan cuma siklus, tapi Allah yang menentukan. Allah yang menciptakan alam, Allah menciptakan benda-benda antariksa, Allah menciptakan planet-planet, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bintang dan bulan. Kemudian Allah yang telah mentaskhir, menundukkan itu dan mengatur jadwal peredarannya. Kita kasih tahu tuh serta didik kita. Gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Kita kasih tahu juga Allah yang membuat air laut itu naik, menguap, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menyimpannya di dalam cloud, di dalam awan-awan itu. Maka Allah katakan di Quran surah Al-Waqiah itu, "Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun." Kemudian Allah yang menggerakkan, huwallazi ya yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah menjalankan angin, memerintahkan angin untuk bergerak sebelum turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hujan. Nah, ini kan kita tidak temukan. Ya, kadang-kadang kurikulum kita ini teramat sangat sekuler, yaitu fasluddin anil ilm, memisah-misahkan, memilah-milah antara ilmu dengan agama. Padahal Allah mengatakan, "Allamal insana ma lam ya'lam." Kemudian Allah juga mengatakan, "Allamahul bayan." Gitu ya. Maka nggak bisa kita katakan, bahkan setelah Allah ciptakan Adam alaihi salam, disebutkan itu ya di dalam banyak tafsir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, semua hal ini berikut nama-namanya. Dikasih tahu. Wa 'allama Adam al-asma, ya.
kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam mempresentasikannya kepada malaikat. Dan di situ katanya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma, bahkan Nabi Adam sudah diberitahu tentang asma al-mudun, nama negeri-negeri, wa asmaul qura, yaitu nama kampung-kampung, asmaul hayawanat, wa asmaul jamadat wan nabatat, dan juga diajarkan oleh Allah nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, dan nama-nama benda mati. Masya Allah, ya kan? Berarti Allah sumber ilmu itu, al-alim. Makanya nggak bisa, dalam tinjauan agama kita nggak bisa fasluddin anil ilm, memisah-misahkan antara agama dengan ilmu. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini pelajaran, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita bisa mengambil bab baru, yaitu fadhailul ilm, kemuliaan ilmu. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau kita bincangkan di kesempatan malam hari ini, dipersilahkan. Dan Ana kembalikan lagi kepada host kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Ya, kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Untuk para jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau di kolom chat yang telah tersedia di ruang Zoom. Atau bisa mungkin langsung Alfian, kalau ada yang mau tanya, Oh iya, langsung aja resen ya. langsung present aja bisa juga. Ya. Silakan, mungkin para jamaah ada yang ingin bertanya. Ada? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, Ana berharap Ustadz, kalau bukunya ada nggak ya Ustadz ya, yang bahasa Indonesia? bukunya ada, sudah terjemah. Sudah terjemah. Oh ya. Sekali ini kurang lebih. Baik. Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Baik. Karya Ibnu Juzman. Harganya itu. Pokoknya ada segitu ya. Maksudnya ya setebal itu tadi, sekitar 200 halaman. Baik. Mungkin untuk pembuka pertanyaan, ini ada Ustadz yang lain ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz, apakah belajar bahasa Arab mendapatkan pahala khususnya di bidang belajar bahasa lain dibanding belajar bahasa lain? Wah jelas Ibu yang bertanya ya, Masya Allah, Barakallah. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bahasa hadis, bahasa Arab. Bahasa kitab-kitab ulama, bahasa Arab. Jadi kalau bahasa saya, jangan jadi turis di dalam agama sendiri. Jangan jadi turis di agama sendiri. Apa maksudnya? Loh, tapi dia katakan Al-Quran bahasa Arab. Kemudian hadis bahasa Arab. Kitab-kitab ulama berbahasa Arab. Kok kita jadi aneh, jadi asing, jadi orang asing, jadi turis di agama kita sendiri? Karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya kan gitu. Dan ini motivasi nih, terkhusus buat anak-anak muda. Ya, jangan minder. Lagi dimatikan dulu ya. Baik, lanjut. Jadi jangan jadi turis di agama sendiri.
Jangan jadi turis di agama sendiri karena tadi apa? Kita harus tahu, ya, harus tahu. Karena interaksi kita hari-hari bahasa Arab. Allahu Akbar, nggak pernah diterjemah. Allah Maha Besar. Ntar orang Padang bilang Allah nan gadang, gitu ya. Nggak bisa gitu. Nah ini contohnya. Al-Fatihah bahasa Arab, gitu, kalimat-kalimat atau doa-doa sepanjang sholat juga bahasa Arab. Jadi nanti kita akan menemui atau mendapatkan zauq, rasa dalam sholat contohnya. Atau saat kita tilawatul Quran. Bahkan tadi sesaat sebelum saya live, tadi saya ada tulis itu di kolom chat pertama kali, apa udah mulai? Belum, saya bilang sebentar lagi. Itu saya lagi terima telepon, ada bahkan teman-teman artis hijrah lagi belajar bahasa Arab. Coba. Gitu ya. Artinya apa? Mungkin mereka menemukan sudah, ya udahlah, sudah lewat masa di mana popularitas, dielu-elukan dan apa sudah lewat gitu. Dia tidak mau jadi turis di agama sendiri. Ini quote of the day itu ya. Catat. Ya jangan jadi turis di agama sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz atas Assalamualaikum. jawabannya. Ya, ada lagi yang bertanya? Izin Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, sepengetahuan saya, saat kita meninggal dunia, hubungan kita putus dengan dunia. Kecuali 3 hal. Anak yang soleh, amal soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam kaitan ini saya ingin pencerahan. Ilmu seperti apa? Batasannya apa? Bahwa ilmu yang bisa memberi syafaat kita di alam barzah nanti. Terima kasih, Ustaz. Ya, siap Pak Kusnan Abdul Halim, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, jadi itu di riwayat yang umum yang kita dengar. Tapi dalam riwayat dari Anas, kata Rasulullah, sab'atun yajri ajruhunna ba'dal maut. Ada 7 perkara, jadi tambah 4. Gitu ya. Kalau tadi 3, ada tambah 4 lagi. 7 hal yang pahalanya tetap akan mengalir kepada seseorang walaupun dia sudah meninggal. Bahkan menanam pohon itu bisa menjadi aliran pahala bagi pelakunya. Coba nanam pohon. Ya. Orang pikir nanam pohon buat apa? Nah, sekarang ilmu apa ini? Ilmu yang manfaat. Tadi saya sampaikan ilmu yang manfaat itu 3 hal yang membantu kita kepada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang manfaat itu adalah yang menolong agama Allah. Dan yang ketiga, allati intafa'a biha ibadullah. Yang bisa diambil ya manfaat dan kebaikannya oleh banyak orang. Nah, ini ya. Ustaz, sekarang anak saya lagi belajar ilmu tentang jaringan dan instalasi komputer gimana? Iya, itu manfaat. Kalau diniatkan tadi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Karena ada orang yang jago coding, jago untuk ini, tapi ternyata jadi hacker. Tapi ternyata jadi buzzer gitu ya. Ini buzzer ini dosanya besar dia. Ya. Tapi kalau dia niatkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan banyak orang, ilmu itu, Masya Allah, tabarakallah. Nanti dari sejumlah orang yang menikmati fasilitas, misalkan, yang pernah dia lakukan di dunianya ini, menjadi pasif income bagi orang tersebut. Orangnya udah mati, orangnya sudah meninggal, orangnya sudah dikubur. Tapi dulu ada orang yang menikmati bagaimana ilmu itu pernah diajarkan atau pernah dia membuat sebuah aplikasi dipakai oleh banyak orang, Masya Allah itu, ya. Jadi luar biasa. Nah, harusnya kayak gini nih, Zoom ini yang harusnya yang buat umat Islam. Nah, karena kan belum ada, ini kita dorong, mudah-mudahan lahir ya aplikasi-aplikasi yang bisa membuat umat ini mengambil manfaatnya. Karena kalau aplikasi buatan Yahudi ini masih ada keberpihakan, Pak. Ya. Facebook aja sekarang setelah akhirnya dibuat rating 1 ya. Bintang 1 itu. Sebelumnya setiap kita posting tentang Palestina pasti diturunin, di take down. Gitu. Bahkan tadi saya cerita, Instagram juga. Postingan saya beberapa hari yang lalu tadi yang saya katakan sudah banyak yang komen, sudah banyak apa. Di take down. Katanya memposting organisasi
terlarang. Kan di situ ada tulisan tentang Hamas di capturean saya. Terus kalau negara haram tuh nggak di take down sama dia. Israel tuh negara haram. Ya, kalau dari sejarah nggak ada dia di situ. Gitu kan? Nah, inilah makanya mudah-mudahan nih host kita nih dengan teman-temannya juga nanti punya giroh untuk membuat sebuah terobosan begitu ya. Mudah-mudahan lah ya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Ya Ustadz, ada jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika lembaga pendidikan Islam atau sekolah atau institusi yang membawa judul Islamik tapi justru penanaman Islamnya kurang, misalnya tidak ada kewajiban berhijab bagi siswinya, atau pendidikan bahasa asingnya baik tapi tidak dengan huruf hijaiyah. Ya, sebenarnya gini, kepada semua penyelenggara pendidikan, semua para pendidik, semua institusi pendidikan, baik dari level terendah sampai yang paling tinggi, jangan pernah minder dan malu bahwa konsep Islam ini yang terbaik. Ada nggak sih, coba kasih unjuk saya, ada nggak sih agama yang sampai urusan gerhana aja ada bahasannya gitu? Ada nggak agama mana sehebat Islam? Ini gerhana itu ada bahasannya di Islam. Hebat banget gitu ya. Sampai urusan yang sifatnya personal, masuk kamar mandi, memakai baju, melepasnya, makan, minum, sampai urusan bicara tentang komunal, komunitas. Ada semua. Apa yang enggak ada? Di Al-Quran ada semua. Ilmu bikin bakso ada, servis AC ada. Semua ada. Kalau nggak percaya datang ke saya sini, datang ke Bintaro ya, di Pendopo Sahabat Ilmu. Nanti saya kasih tahu ayat. Ada semua gitu. Makanya jangan minder. Kalau kita mau menerapkan sebuah kurikulum, terapkan aja. Kayak sekarang kan ujian kebangsaan tentang calon pegawai KPK lucu gitu loh. Itu nggak standar kebangsaan banget. Ya gitu, itu saya aja baca itunya ketawa saya. Ini yang bikin soal terlalu pintar apa gimana contohnya gitu ya. Makanya saya katakan jangan malu untuk membuat standar ya kurikulum yang memang berbasis agama. Bismillah. Kenapa? Karena memang agama kita bukan cuma menunjukkan tentang diferensiasi perbedaan, tapi menunjukkan tentang mizah, karakteristik. Gitu. Kapan-kapan insya Allah kita pelajari, kita bahas itu tentang karakteristik Islam. Jadi jangan malu lah, jangan minder. Kalau kita mau masuk fisilmi kafah, masuk Islam secara kafah keseluruhan. Ya, ajarkan tentang adabnya, ajarkan tentang akhlaknya, ajarkan tentang sainsnya, ajarkan tentang akidahnya, ajarkan. Ya, bukan berarti dan sekarang alhamdulillah pesantren itu bisa mengungguli sekolah-sekolah umum. Dulu mindset orang-orang, wah anak ditaruh pesantren itu buangan gitu. Kenapa? Emak bapaknya sibuk kerja, emak bapaknya udah give up, angkat tangan, ya. Ya walaupun saya sebagai alumnus pesantren gitu, alumni pesantren melihat memang pesantren itu kayak bengkel. Ada ke bengkel cuma ganti oli ada tune up berkala ada, tapi ada yang sampai turun mesin tuh ada juga gitu. Ya kan gitu. Anak udah rusak banget gitu ya, terus diserahin pesantren gitu. Ya istilahnya pesantren cuma menjadi tempat buangan atau maaf gitu, tempat cuci piring. Yang nikmatin pestanya siapa, dia cuci piring aja di situ. Atau bahasa kasarnya kena nyebokin doang gitu. Nggak bisa begitu ya. Alhamdulillah sekarang dengan kurikulum, metodologi pengajaran dan bahan ajar sekaligus silabus serta kualifikasi dari para pengajarnya, kompetensi juga, ini menunjukkan bahwa pesantren sekarang tidak bisa lagi dianggap sebelah mata. Ya, makanya buat tagline sekarang, nggak nyantren, nggak keren, gitu. Harus itu, harus. Kenapa?
Sekarang ketahuan, mereka kan ya istilahnya mereka di situ kan terpantau 24 jam gitu kan. Dan mereka nggak terkontaminasi lah. Akses terhadap komputer dan internet juga diatur gitu kan. Tidur juga diatur, ya diajarkan tata tertib. Kalau yang urakan ngawur kan kita nggak tahu jam berapa dia pulang. Kadang-kadang pulang pagi, emaknya tinggal ngomong, dibilang satpam, lu nggak pakai seragam, gitu kan? Dibilang ansip, lu nggak punya gaji, gitu. Pulangnya pagi mulu, ya kan gitu. Nah ini juga harus kita pahami dan kita sadari, ya. Sehingga tadi kalau ada lembaga-lembaga yang seperti itu, kita dorong untuk tampil lebih percaya diri dan ayo jangan sungkan, jangan minder, jangan ragu untuk apa? Untuk menerapkan konsep yang sangat baik ini. Sekelas Tobi Mutis aja, Tobi Mutis itu rektor ya, mantan rektor Trisakti, bangga mempelajari sistem ekonomi Islam, gitu ya. Di London hari ini dikaji secara ya mendalam itu. Kok di kita malah dianggap dianggap ini ancaman. Ini pengaruh kolonial 350 tahun tuh masih ada ini, ya kan gitu. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Ayo kalau bukan kita yang menyampaikan lagi tentang pentingnya agama ini itu siapa? Pokoknya yang penting tadi jangan jadi turis di agama kita sendiri. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ada lagi yang Ustaz? Silakan kalau mau ada yang resen, kalau ada yang mau angkat tangan silakan. Ya. Ini ada yang bertanya Ustaz dari chat. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan dikatakan ilmu harus dapat digunakan untuk menolong agama Allah. Bagaimana jika ulama justru diskriminasi justru hakim dan nyatanya itu dari agama Islam? Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Kata Rasul kan kalau kita merujuk kepada panduan kita Al-Quran dan Sunnah itu, Rasul udah bilang 2/3 dari hakim itu masuk neraka. Makanya jadi hakim ini ngeri-ngeri sedap, gitu. Dan kalau nggak salah saya pernah sampaikan kajian ini di Mahkamah Konstitusi. Ada silakan di YouTube dicari aja, ya kajian Duha MK Mahkamah Konstitusi di khutbah Jumat saya sampaikan itu. Kayaknya sih waktu itu ada hakim-hakimnya juga sholat Jumat kayaknya, gitu ya. Saya katakan 2/3 dari hakim masuk neraka, gitu. Siapa? Yaitu hakim yang tidak tahu kebenaran milik siapa, maka dia putuskan secara asal. Gitu. Atau yang kedua adalah dia tahu yang hak itu milik siapa, yang batil, yang salah milik siapa. Tapi dia berikan yang hak itu kepada yang batil, bukan pemilik hak tadi, bukan yang berhak, dan dia putar balikan fakta. Dan adapun yang masuk surga, satu aja. Ya, 1/3 dari mereka semua itu adalah yang tahu hak milik siapa dan dia berikan hak itu kepada pemiliknya. Gitu ya. Makanya kalau hakim ini, hakim kan beda sama ulama. Ulama cuma bisa mengeluarkan fatwa. Dan fatwa sifatnya itu tidak mengikat. Catatan itu. Fatwa itu semacam himbauan dan pedoman. Kalau palu hakim itu putusannya mengikat. Gitu. Makanya bedanya itu. Ulama cuma bisa menghimbau kan gitu ya. Himbauannya begini, jangan berbuat zalim, ya. Tapi palu hakim cedar gitu. Yang memutuskan. Nah, itulah makanya kita doakan hakim-hakim kita berani ya memberikan yang hak itu kepada pemiliknya dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kebatilan. Jangan ditukar-tukar, ngeri loh. Keputusan Anda itu mempengaruhi masa depan Anda nanti di akhirat, ya. Ya, makanya kalau nggak salah saya pernah baca sebuah buku itu tentang mantan presiden Mesir, ya Muhammad Mursi, Allah yarham, yang meninggal ya di penjara Mesir di bawah rezim zalim As-Sisi. Itu beliau istri dan anak-anaknya hafiz Quran semua. Masya Allah ya. Di meja kerjanya, presiden ini, di meja kerjanya ada tulisan surat Al-Baqarah ayat 281. Coba host baca.
281. Gimana? Pengen tahu kita, jangan jadi turis antum di agama sendiri. Harus, Ustaz. Ya. Jadi baca langsung artinya atau gimana? Jangan artinya, baca Arabnya. Siapa tahu Waduh. nanti ya ada yang mau jadiin antum mantu kan, pengen tahu bacaan Qur'annya. Ustaz. Coba. Dua 281 Ustaz ya? Pojok kanan bawah, Iya. garis paling bawah, ya. Kalau misalkan salah tolong benarkan ya Ustaz. Ya. Ya. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan takutlah kamu ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Masya Allah. Ya, keren ya. Jadi kalau ada kepala negara, pesan di mejanya itu, takutlah kalian akan hari kiamat itu tadi. Ya, serem kan? Dan itu luar biasa. Tapi qadarullah, beliau meninggal dalam penjara yang dilakukan atau disikapi oleh orang-orang zalim. Baik, merasa begitu. Ada lagi? Silakan. Mungkin jamaah ada yang ingin present, langsung bisa bertanya kepada Ustadz. Silakan. Atau ini pertanyaan terakhir ya, karena besok pagi saya harus ada kajian di wilayah Cikoneng, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Aduh, Ana jadi ngeri ini. Soalnya Ana tiap hari berkecimpung di elektronik service. Sedangkan kalau ngelihat udkhulu fisil mikafah, Ana jadi takut, Tat. Gimana, Tat? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Tidak ada masalah. Antum servis elektroniknya apa? TV? Betul, TV LED. Ya nggak ada masalah. TV membantu orang-orang untuk yang penting aslih niat. Perbaiki niat antum. Ya kan? Luruskan niatnya. Ana servis ini untuk menjadi maslahat buat mereka yang bisa menikmati sajian TV dakwah. Ya kan gitu contohnya. Atau menjadi jembatan ilmu bagi keluarga. Atau ini menjadi viewer untuk tampilan CCTV agar orang tidak kemalingan. Aman. Iya, agar aman contohnya. Nah, ini tergantung niatnya. Makanya kata Imam Syafi'i, hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang dikutip oleh Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat, semua masalah agama kembali ke situ. Sebab kalau antum bilang kayak gitu, nanti nggak ada yang belajar juga ilmu arsitektur. Kenapa? Karena dia bilang gini, salah satu ciri akhir zaman adalah orang berlomba-lomba bikin bangunan, main tinggi-tinggian. Nah, itu kan ilmunya arsitektur itu. Dia gambar, gitu kan? Itu juga ilmunya teknik sipil nanti. Wah, kalau gitu enggak deh. Anda nggak mau belajar itu. Kenapa? Sebab kalau Anda pelajari, kiamat makin cepat, kata dia. Salah dalam memahaminya gitu. Tapi kalau dia memahaminya agar ilmunya ini bisa manfaat dan maslahat bagi banyak umat, terkhusus bagi para asatiz, para dai, para ulama yang ingin membangun pesantren atau masyarakat yang ingin membangun masjid agar nyaman, aman, ya tenang buat sholat, gitu kan? Agar layak dan bangunannya kokoh, tidak mudah rubuh, tidak mudah tampias. Ini kan, ini apa? Jadi jalan maslahat, betul ya? Jadi antum jangan takut, ya. Yang perlu diluruskan niatnya saja. Kalau kayak gitu nggak ada lagi orang yang mau aneh nggak mau jual laptop. Kenapa? Laptop nanti jadi jalan, ya niatnya yang paling penting. Ujung-ujungnya gitu. Nanti yang di aviasi aneh nggak mau
berkecimpung di dunia penerbangan. Karena yang naik isinya belum tentu orang Islam semua. Nah ini kan parah nanti jadinya. Kembali ke zaman Flintstone. Ya, Flintstone gitu ya. Flintstone zaman batu dulu. Janganlah. Ya niatkan. Ya niatkan yang baik. Allahu a'lam. Begitu ya. Jazakallah. Ya, baik. Ya. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini apa Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Apakah kita baca apa untuk disimpan gimana Ustaz? Kayaknya untuk pertemuan berikutnya aja kali ya. Untuk pertemuan berikut aja Ustaz. Ya. Karena ini sudah malam juga, jadi ya teman-teman dan jamaah biar bisa istirahat, dan satu lagi biar penasarannya juga tinggi sehingga pertemuan berikutnya nggak ketinggalan, gitu ya. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi amal jariah bagi Ustaz dan bagi keluarga Ustaz. Amin amin rabbal alamin. Ada yang tanggung nih Ustaz. Mohon izin nih. Ada yang tanggung dikit nih. Meskipun tidak kontak ilmu Ustaz. Tadi kan saya bilang ada 3 hal yang pahalanya tidak bisa mengalir, yang mengalir terus. Tapi Ustaz bilang 7. Tolong sebutin dong yang 4 Ustaz. Bekal buat saya nih. Kalau bulan depan aja gimana? Saya tanya abang saya dulu. Saya tanya abang saya dulu nih, Bang Haiban ini abang saya ini. Gimana? Bulan depan apa sekarang saya jawab? Ini orang tua saya ini yang tanya. Siap, saya jawab kalau gitu. Siap, saya jawab. Satu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. 2, membuat irigasi. Irigasi. 3, ya, menggali sumur. Beda irigasi dengan menggali sumur. Karena irigasi bisa jadi dari mata air langsung tinggal dialirkan ke sawah dan ladang. Kalau ini mengadakan water well, dia bor gitu ya. 3. Yang keempat, dia bangun masjid. Yang kelima, dia wakafkan mushaf. Makanya ada wakaf mushaf ya yang dikasih ke saya untuk bisa dibaca pada saat tahajud. Ya, semoga Allah berkahi mereka yang beliau yang mewakafkan ini ke saya. Yang sudah 5 nih. Yang keenam, nanam pohon. Walaupun konteksnya di hadis itu pohon kurma, karena di sana ya cuma pohon kurma gitu ya di Arab. Yang ketujuh, anak solih yang selalu mendoakan orang tua. Tunai, tuntas? Yes. Alhamdulillah. Saya abang saya aja dulu. Beliau bilang ini orang tua saya. Iya, itu orang tua saya itu. Baik, ya sama-sama. Sampai ketemu lagi insya Allah di bulan mendatang. Jangan pelit untuk men-share kepada yang lain, karena yang lain juga punya hak untuk mendapatkan ilmu yang kita pelajari. Insya Allah. Ya kalau Pak Ustaz ada jawabannya. Ya, Afwan untuk para jamaah yang bertanya tapi belum kita sebutkan, mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita bisa bacakan kembali pertanyaannya yang telah jamaah berikan. Ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk para jamaah untuk yang telah menyaksikan atau mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita, khususnya untuk kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ada info sebelumnya, besok ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir dari pukul 9 sampai dengan pukul 11.30. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengadakan kajian ini. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan kafaratul majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz atas waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Gusnan, semua pamit mundur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Sampai ketemu. Insya Allah nanti kita agendakan lagi para jamaah sekalian. Insya Allah kita akan menyelenggarakan kajian setiap hari. Kajian sebagian besar dilaksanakan pada Ba'da Isya. Kenapa kami ambil Ba'da Isya? Mudah-mudahan yang bapak-bapak sudah pulang dari kantor
dan waktunya juga tidak terlalu malam, kita batasi sampai dengan pukul 9, mulai 19.30. Mudah-mudahan sudah selesai dari menjalankan sholat isya berjamaah di masjid, langsung bisa mengikuti kajian Zoom. Namun demikian ada beberapa yang kajian dilaksanakan pagi hari, seperti halnya untuk besok, akan dilaksanakan pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 bersama Ustadz Subhan Bawasir. Kemudian hari Senin, pada Isya, insya Allah bersama Ustadz Wijayanto. Kemudian hari Selasa bersama Ustadz Asep Sobari. Hari Rabu bersama Ustadz Umar Mita. Untuk itu kami persilakan para jamaah untuk bisa mengikuti atau mengisi kuesioner, formulir pendaftaran. Nanti bisa dilihat di IG Al-Falah ataupun bisa ditanyakan ke kami, ada linknya. Dan jangan lupa juga kami mohon bantuannya untuk mengisi infak untuk membiayai kegiatan ini. Insya Allah ini akan menjadi ladang amal kita semuanya, dan semoga ini menjadi bagian dari jihad kita, termasuk juga tadi yang disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Kusnan, masuk kategori sebagai ilmu yang bermanfaat, paling tidak. Kemudian sodakoh jariah juga mudah-mudahan masuk juga ke situ. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Sampai bertemu kembali besok pada kajian bersama Ustadz Subhan Bawasir. Kami atas nama pengurusan Yayasan Masjid Besar Al-Falah, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau yang ada ingin transfer ke rekening BNI Syariah, rekeningnya gampang sekali diingat, 50 50 70 70 47. Mohon maaf, saya ngetiknya agak keliru, agak kelebihan 5 nih. 50 50 70 70 47. Kode transfernya 427. Silakan diisi berapa saja. Kami sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.